محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي آية أخرى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Al-ayat. Hadirin jamaah salat Isya juga salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah saat ini diberi kesempatan, diberi kesehatan. Jangankan berhari-hari, berbulan, berminggu, tahun, 1 jam, 1 menit saja berharga. Kesempatan dalam bentuk wal asri, ketika Allah bersumpah dengan waktu, maka mengejar ridho Allah, rahmat Allah, yang barangkali nanti harapannya bisa kita tukarkan dengan penempatan yang sangat didambakan kita semua, karena kita merasa cara bahasa Jawanya kita rumangsa ibadah boten saged ngijoli kangge suwarga, hanya mengejar untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita orang biasa yang jauh dari sifat Allah meridhoinya, Rasulullah yang sudah terjamin masuk surga, beliau menyatakan illa an yata'ammadani Allah bi rahmatin wa maghfiratin. Tidak terkecuali aku sendiri masuk surga bukan karena aku sebagai nabi, tapi karena aku mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Masya Allah. Jadi banyak terang-terangan sholat kita untuk membeli mata saja sudah nggak imbang. Sholat untuk menebus mata yang picek saja nggak imbang sholat kita. Apalagi sholatnya piknik. Sholat tarawih diajak 1 juz nggak kuat ya. Allahu Akbar langsung kemana-mana nih. Allah, tadi bawa sandal karpet kira-kira hilang apa enggak? Mari kita fokus kesempatan ini, terutama kesempatan emas di bulan suci Ramadan. Saat siang tadi siang, saat malam ini adalah qiyam, yakni mata kita sedikit memejamkan, punggung kita sedikit terbaring di saat-saat malam. Banyak beronline dengan Allah, banyak bertahanus, atau bahasa dalam Al-Quran surat As-Sajdah 16, orang-orang beriman terlebih di bulan Ramadan ini memenuhi amalan malam harinya dengan mensifati dengan kata-kata tatajafa junubuhum anil madaji. Tatajafa senantiasa kosong, sedikit atau berkurang, junubuhum punggung-punggung mereka, anil madaji dari berbaring. Kemudian apa yang dilakukan? Yad'una rabbahum, senantiasa terus memanggil-manggil Tuhannya, Allah. Khaufan. Nah ini pertama yang dipanggil-panggil oleh Allah, khaufan, suasana takut. Bahasa Jawanya ajri. Jadi ketika malam hari sambat datang Allah niku ngaturaken rasa takut terhadap apa? Ancaman Allah, siksa Allah, dosa-dosa yang kita lakukan. Apakah terbawa mati apa tidak nanti? Apakah terampuni apa tidak? Pertama, kalau di malam hari menurut ayat merintih kepada Allah itu khaufan, takutnya dulu terhadap dosa. Jadi meminta ampun. Kalau disifati oleh salah satu hadis lagi tentang 7 golongan yang mendapatkan keteduhan pada hari tiada keteduhan, dengan suasana warajulun dzakarallaha fi khalwatin fafadat ainahu. Laksana seorang di malam hari merintih-rintih kepada Allah dengan berzikir, memanjat, memunajat, menyebut-nyebut Allah,
sampai fafadat ainahu, meneteskan air mata. Otomatis itu hentakan dari mengingat atas salah dan merasa bahwa saya tidak siap kalau saya kembali kepada Allah dengan segini keadaan ibadah saya, hanya merinding, meneteskan air mata di malam hari. Kemudian khaufan wa tama'an. Yang kedua, tama'an, di malam hari munajat kepada Allah setelah khaufan, merinding atas salah, khawatir tidak diampuni dosa. Wa tama'an, mengharap kencang. Tama'an itu kalau bahasa orang Jakarta kekeh. Kalau orang Sunda bilang kotor, minta betul kepada Allah. Apa? Minta surga. Dalam untayan-untayan hadis Rasulullah tentang doa meminta surga dicontohkan, wadilnal jannata darussalam, wadilnal jannata darussalam. Ya Allah, masukkan kami ke surga. Atau dalam doa Jumat sore, Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga dengan berbagai cara dari amal saya atau apapun langkah-langkah yang bisa mendekatkan diri kepada surga. Itu layaknya kita toma, artinya meminta dan memohon surga kencang-kencangnya. Setelah awalnya kita merintih-rintih atas kesalahan dan dosa, dikhawatirkan tidak mendapatkan ampunan, setelah itu baru meminta surga. Nah, kalau di dalam surat Al-Furqan itu ayat 64 itu juga dicontohkan sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih ketika munajat di malam hari itu doanya adalah minta dilindungi dari neraka jahanam. Jadi khaufan, isi dari khaufan itu Rabbana srif anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana srif anna, ya Allah Tuhan kami, singkirkanlah kepada kami adzab jahannam, siksa jahannam, inna adzabaha, sesungguhnya siksanya kana gharama, sangat kekal dan mengekang sekali. Kalau sudah masuk ya sudah, tidak ada celah-celah untuk bisa terbebaskan. Inna sa'at mustaqarran, sesungguhnya jahannam adalah seburuk-buruknya tempat wa muqama, dan pemukiman, tempat domisili yang sangat buruk. Jadi di malam hari layaknya seperti yang disifatkan dalam Quran, munajat kita adalah meminta selamat dari neraka, mohon ampunan, baru meminta surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rintihan dan tangisan. Monggo belajar sampai sejauh itu antara dosa dan baiknya kita, karena diajarkan sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa mengakui atas salahnya. Jangan, saya sudah sholat banyak, tarawih mesti masuk surga. Tidak, dengan ingat-ingat seperti itu. Lebih baik kepada atas apa yang kita lakukan lebih banyak salahnya. Ketika mengaturkan persembahan ibadah kepada Allah masih merasa belum layak. Kalau bahasa Jawanya iso rumongso, ojo rumongso iso. Makatan para bapak ibu, masih beberapa kesempatan saat-saat ketika kita berikan oleh Allah taufik umur, sempatkanlah dan jangan sia-siakan saat-saat malam-malam di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.